Halo guys, di video kali ini kita akan bahas cara perawatan simple untuk kura-kura darat jenis sulcata. Halo Shio. Oh ya, ini dia namanya Shio dan ini Mai. Jadi kalau duanya digabung kayak makanan ya, jadi Shio Mai. Oke, lanjut untuk perawatan pertama. Yang paling penting tuh untuk kura-kura jenis sulcata ini tuh dia harus butuh matahari, butuh sinar matahari. Jadi kita harus jemur setiap hari di pagi hari. Oke, ini kandangnya udah kotor banget guys. Jadi kita harus bisa membersihkan kandangnya. Sebelum bersihin kandang, saya udah siapin tempat dia untuk berendam sebentar. Jadi tupperware kecil aja guys. Oke, satu lagi kita angkat. Biarkan dia kena sinar matahari langsung. Ini sangat baik untuk si sulcata guys. Oke, lanjut kita akan membersihkan kandangnya terlebih dahulu. Oke guys, kita langsung bersihin kandangnya ya. Kita tempat dulu pakai air. Oke. Oh ya, ini settingan sendiri. Ini ada di belakang rumah, jadi nggak ada media tanah sama sekali, ini cor-coran. Jadi bisa untuk sulcatanya sendiri itu nggak akan gampang kotor gitu loh, kecuali kena kotoran dia sendiri. Oke, kita lanjut. Kalau untuk saya sendiri, saya siram pakai sabun pencuci piring ya, sabun itu disikat. Ini yang pertama saya lakuin selagi kura-kuranya berjemur. Kita bisa mengisi waktu sambil nunggu sulcata berjemur untuk membersihkan kandangnya. Sikat semuanya sampai benar-benar bersih. Ini sebenarnya saya bikin untuk tempat minum atau tempat berendam dia. Cuman matahari nggak bisa masuk ke sini, jadinya ini tempat dia makan. Sebenarnya untuk perawatan kura-kura darat jenis sulcata ini bisa dibilang susah-susah gampang ya guys. Kalau emang masih ukuran baby up itu yang baru netas, ukuran seminggu 2 minggu, itu tuh emang agak rentan. Dia itu gampang pilek, gampang sakit, atau kadang matanya bisa berair. Kalau untuk yang ini udah kipan lama nih. Jadi si Shio ini namanya. Aku bisa ngekip ini dari tanggal 22 Mei 2018. Jadi umurnya dia ini udah 2 tahun di saya. Sedangkan si Mai ini belum ada setahun kayaknya. Guys, kita lanjut. Kita semprot guys. Ini kandang settingnya outdoor ya guys, jadi nggak indoor. Jadi sulcata punya saya itu full outdoor. Kita pindah ke dalam kalau pas lagi hujan deras, jadi kita pindah ke dalam. Oke guys, kita ambil sulcatanya dulu.
kecil gitu banget. Oke. Nah, biasanya kalau pas sulcata lagi kita redam nih guys, dia biasanya akan keluar pup warna putih. Coba aku lihat dulu. Nah, contoh kayak gini guys. Ini tuh justru bagus kalau bisa keluar ya guys. Ini tuh dia kayak calon BS gitu, bloodstone. Jadi calon batunya dia kalau dia keluar pas lagi berendam ini lebih bagus. Oke, yang ini si mainnya belum pup. Lanjut kita bisa untuk menyikat badannya. Kalau bisa sih pakai sampo khusus ya guys ya, sampo khusus reptil. Kalau saya sih seadanya aja. Oke, kita keluarkan dulu, sikat-sikat. Hati-hati ya guys, jangan sampai kena matanya. Bawahnya juga kita sikat agar bersih dari kotoran-kotorannya guys. Kalau memang nggak kotor jadi nggak perlu disikat pakai sabun guys, cukup dijemur aja, direndam sama dijemur. Oke. Ya, jangan sampai kena kepalanya ya, kasihan nanti matanya pergi. Oke, lanjut. Bisa siram dia, siramnya ini ingat jangan sampai kena kepalanya. Oke, isinya udah selesai, udah lumayan bersih ya guys. Terus kita taruh saja yang sudah bersih. Bersih, main. Nih bocil, yang nggak bisa diam. Sikat juga atas bawah. Sekali lagi ingat ya, jangan sampai kena kepala atau matanya biar nggak kering. Oke, sudah. Nyiramnya juga harus pelan-pelan. Sabar ya Mai. Sudah. Taruh. Guys, setelah itu kita bisa siapin makanannya. Kalau untuk makanan dietnya dia tuh saya kasih si pelet khusus bakura. Untuk yang besar biasa sih aku kasih 30 butir. Lanjut ya, setelah itu kita kasih air. Kasih air guys. Jadi gunanya air ini untuk si pelet sendiri tuh nggak keras, jadi lebih gampang dimakan
karena yang kecil pun juga kasihan, yang ukuran kecil pun kasihan makan. Yang keras dia kadang suka nelennya susah, jadi sebisa mungkin kita bikin pakai air hangat juga boleh. Kalau saya biasa sih air galon isi ulang. Kita tunggu sampai dia benar-benar empuk. Sambil nungguin makanannya empuk ya guys, jadi kura-kura ini tuh dia suka di dalam lubang. Dia itu kalau di alam liar tuh dia suka gali-gali lubang untuk tempat dia bersembunyi. Jadi kalau di tempat seperti ini saya bikinnya handmade. Ini kayak dari kayu gitu, modelnya begini. Biasanya saya setelah makan dia pasti langsung masuk ke sini. Jadi dia akan istirahat, tidur di sini, istirahat di sini. Jadi karena dia karena medianya nggak ada tanah, kita siasati dengan bikin rumahnya sendiri. Oke guys. Oke, sekarang waktunya kita kasih makan dia. Untuk jenis yang kecil ini, Sima ini, dia nggak mau yang warna merah sama hijau. Dia maunya yang ini, coklat aja. Yang hijau sama yang merah tuh jatahnya si Sio. Kita kasih makannya kayak gini aja guys. Jadi biar enggak kotor semua badannya karena habis dibersihin. Juga nih maunya yang coklat doang, yang kecil, mungkin kandungannya kali ya. Untuk selingannya di sini saya sudah tanam bunga sepatu, ada di depan rumah. Jadi untuk selingan saya kasih bunga sepatu, kembangnya, daunnya. Nanti saya tunjukin untuk pohon kembang sepatunya. Kalau yang ini dia nggak kenal kenyang, terus lapar ya si Sio ini. Mai jangan kalah Mai. Karena kalau nggak dipisah makannya nanti habis sama yang gendutnya ini. Jalan-jalan dulu. Yo, olahraga dulu. Ya nih. Kalau ada kalsium bisa dikasih kalsium ya guys. Kalsiumnya itu dalam bentuk bubuk, bisa seminggu sekali ditaruh di makanannya, dicampur. Karena ini minggu lalu udah saya kasih kalsium, jadi untuk makanannya sekarang tuh nggak perlu dikasih. Ini suka banget sama sendoknya nih, langsung dikejar padahal kosong. Ya, kalau dihidungin pasti nanti digigit. Oh, jangan, ini sendok doang sih. Sini sih. Kalau nggak dipisahin mereka tuh pasti yang kecil nggak akan kebagian. Jadi ini full outdoor ya. Malam juga dia tidurnya di sini. Kalau pagi dia juga berjemurnya di sini.
Sio, ini terakhir nih. Coba dia ya. Setelah makan pasti akan masuk di sini dan dia akan istirahat tidur di sini. Boy, semoga kalian dipasang ya. Ini jantannya, ini betinanya nggak apa-apa. Ini jantan, ini betina. Siap. Lihat. Otomatis dia langsung masuk. Pasti dia istirahat sampai besok pagi. Si itu kayaknya juga mau nyusul ke rumah. Oke guys, ini jadi bagian depan rumah. Di depan rumah ini ada taman mini guys, bukan taman mini Indonesia Indah ya. Ada kebun kecil buatan bapak ini. Jadi nah ini untuk pohon kembang sepatu ini. Di sini ternyata tuh ada makhluk hidup guys. Bunglon guys. Jadi selingannya bisa dikasih bunga sepatu. Saya saranin mending tanam sendiri guys, daripada nanti kalian susah buat nyari daun sepatu atau kembangnya. Kita tinggal petik di depan rumah. Ini semua yang tanam gua pakai. Sini saya juga sudah tanam terus ya, ini juga stoknya untuk si kura-kura. Untuk stok makanan atau selingan tuh nggak ada. Oke, karena sionya masih lapar, kita kasih selingan. Nih, mau makan ini ya. Dia nggak kenal kenyang guys. Nanti kenyang klep dia ini. Ya siapapun disikat. Kalau yang kecil tuh bisa dilihat. Udah. Dia habis 15 butir, habis itu udah tidur. Sampai besok pagi dia baru bangun. Kalau si sio dia nggak akan kenal kenyang, makanya kita kasih selingan bunga sepatu guys dan daunnya. Oke, good girl. Lucu ya mereka. Oke guys, jadi segitu aja untuk rutinitas saya setiap harinya cara merawat kura-kura darat jenis sulcata. Susah tapi gampang tapi susah, tergantung kita ya. Oke, lanjut di next video kita akan bikin konten apa lagi ya guys ya. Kalau kalian mau komen boleh guys seputaran reptil. Kita masih ada di dalam tuh, ada banyak reptil guys, ada ular, ada biawak. Oke guys, segitu dulu dari saya.